Hancurnya Kekaisaran Persia di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah serangkaian kemenangan awal yang diraih pasukan Muslim di wilayah Irak, situasi mulai berubah ketika Kekaisaran Persia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kaisar Persia, Yazdegerd III, berupaya memulihkan kekuatan kerajaannya dengan mengumpulkan pasukan besar untuk mengusir pasukan Muslim dari wilayah-wilayah yang telah jatuh ke tangan mereka. Tantangan tidak hanya datang dari pasukan Persia, tetapi juga dari suku-suku lokal yang semula berdamai dengan umat Islam dan mulai memberontak. Penduduk Ahlul Zimmah, yang sebelumnya terikat perjanjian dengan Muslim dengan kewajiban membayar jizyah, ikut terlibat dalam perlawanan, mengusir para gubernur yang telah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Menanggapi perkembangan ini, Khalifah Umar segera menyusun ulang strategi militer. Dia memutuskan untuk menarik pasukan Muslim dari beberapa wilayah di Persia, menempatkan mereka di lokasi-lokasi strategis untuk mempertahankan daerah-daerah yang sudah dikuasai, dan mempersiapkan serangan balasan. Seruan jihad kembali dikumandangkan, menyerukan kaum Muslim untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam di timur, meskipun tantangan semakin besar. Pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi, setelah berkonsultasi dengan para sahabat senior, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk menunjuk panglima baru untuk memimpin pasukan Muslim di Irak. Usulan Abdurrahman bin Auf agar Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin ekspedisi diterima dengan antusias, mengingat reputasinya yang cemerlang sebagai pejuang yang berani dan terampil di medan perang. Sa'ad diangkat untuk menggantikan Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, yang gugur dalam pertempuran jembatan di Sungai Eufrat. Sebelum keberangkatan, Umar memberikan nasihat yang mendalam kepada Sa'ad, menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menjaga sikap rendah hati. Dia mengingatkan Sa'ad bahwa keteguhan iman adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Khalifah menegaskan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasukan, tetapi juga merupakan pertolongan Allah yang selalu menyertai mereka yang berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Umar berharap agar Sa'ad dapat memimpin pasukannya dengan bijaksana dan menciptakan suasana persatuan di antara mereka. Sebelum kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas di medan perang, penaklukan wilayah Irak telah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalid, yang dikenal sebagai pedang Allah, menunjukkan kepiawaian strategisnya dalam menghadapi pasukan Persia. Ia berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran krusial, termasuk pertempuran Kazimah, Walajah, dan Ulais, yang membuka jalan bagi ekspansi Muslim di wilayah tersebut. Namun, setelah mencapai keberhasilan tersebut, Khalid dipanggil kembali ke Syam untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Bizantium, meninggalkan Irak dalam kondisi yang masih genting. Meskipun Khalid harus meninggalkan medan perang, keberhasilannya menjadi fondasi yang sangat penting bagi ekspansi lebih lanjut di Irak, yang akan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan landasan yang telah dibangun oleh Khalid, Sa'ad diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat penaklukan yang telah dimulai. Ketika hendak mengirim pasukan, Umar bin Khattab memberikan khutbah yang penuh semangat di hadapan kaum Muslim. Ia menekankan bahwa meskipun Persia adalah kekuatan besar, kaum Muslim memiliki iman yang kuat, dan dengan izin Allah, mereka dapat mengalahkan musuh yang lebih besar jika mereka bersabar dan ikhlas dalam berjuang.
Sebelum kedatangan Sa'ad, Abu Ubaid bin Mas'ud memimpin pasukan dalam pertempuran jembatan melawan tentara Persia yang dipimpin oleh Bahman Jaduya. Persia menggunakan taktik yang licik dengan menghancurkan jembatan di belakang pasukan Muslim, memutus jalur mundur. Abu Ubaid bertarung dengan gagah berani hingga gugur di medan perang. Kekalahan ini menyadarkan Umar bahwa untuk menghadapi Persia yang lebih besar, diperlukan strategi matang dan koordinasi yang baik. Ketika saat tiba di Irak, ia membawa harapan baru untuk pasukan Muslim yang sempat terpuruk. Namun, berita duka menghampiri. Al-Mutsanna bin Haritsah, komandan yang sebelumnya memimpin perlawanan terhadap Persia di pertempuran jembatan, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya. Ia meninggal setelah pertempuran Buaib, di mana ia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan strategis, yang terus mengobarkan semangat pasukan meski dalam kondisi sulit. Kehilangan sosok penting seperti Al-Mutsanna membuat kedatangan saat menjadi krusial, mengingat tanggung jawab besar kini ada di pundaknya. Saat segera mempersiapkan pasukan dengan formasi yang kuat dan teratur. Ia menempatkan Jarir bin Abdillah al-Bajili di sayap kanan dan Qais bin Maksyuh di sayap kiri. Pasukan Muslim berkemah di daerah Qodisiyah, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Selama persiapan ini, Sa'ad sering berkonsultasi dengan Khalifah Umar melalui surat menyurat. Dalam surat-suratnya, Sa'ad melaporkan perkembangan dan meminta nasihat strategis. Umar selalu menekankan pentingnya kesabaran, kedisiplinan, dan taktik yang cermat, serta untuk tidak tergesa-gesa menyerang musuh. Sebelum pertempuran besar di Qodisiyah dimulai, Umar memerintahkan agar saat mengirim utusan kepada Rustam, seorang jenderal Persia, dan kepada Raja Kisro, menawarkan 3 pilihan: menerima Islam, membayar jizyah, atau berperang. Saat mengikuti arahan ini dengan mengutus beberapa diplomat ulung, termasuk Al-Mughirah bin Syubah, Rib'i bin Amir, dan Hudzaifah bin Mihshan. Ketiganya membawa pesan yang sama, ajakan menuju tauhid dan keadilan. Rustam menolak semua tawaran dengan sombong, membuat perang menjadi tak terelakkan. Pertempuran di Qodisiyah merupakan ujian besar bagi kaum muslimin. Saat memimpin pasukan dari dalam benteng karena penyakit yang dideritanya membuatnya tidak mampu terjun langsung ke medan perang. Kondisinya semakin diperparah oleh bisul yang menyakitkan di sekujur tubuhnya, sehingga ia hanya bisa mengatur pertempuran sambil bersandar di atas bantal. Namun, semangat juangnya tetap membara dan ia terus memberikan arahan kepada para komandan. Saat menunjuk Khalid bin Urfuta sebagai pengatur strategi utama, sedangkan sayap kanan dipimpin oleh Jarir bin Abdillah al-Bajili dan sayap kiri oleh Qais bin Maksyuh yang datang sebagai bala bantuan dari Syam. Pasukan Persia, di bawah pimpinan Rustam, datang dengan membawa gajah-gajah perang yang digunakan untuk menakut-nakuti dan menghancurkan formasi pasukan Muslim. Pertempuran Qodisiyah, yang terjadi pada tahun 636 Masehi, dimulai dengan intensitas yang sangat tinggi. Pada hari pertama, pertempuran berlangsung sengit tanpa ada tanda-tanda kemenangan dari kedua pihak. Pasukan Muslim menghadapi tantangan besar saat menghadapi gajah-gajah perang Persia yang menyerbu barisan mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka segera menemukan taktik efektif untuk melumpuhkan gajah-gajah tersebut dengan menyerang mata dan kaki mereka. Hari-hari berikutnya, pertempuran terus berlangsung dengan intensitas yang meningkat. Pada puncak pertempuran, Rustam, jenderal Persia yang sangat berpengalaman, tewas terbunuh.
Kematian Rustam menyebabkan kehancuran moral di kalangan pasukan Persia, yang kemudian mulai panik dan melarikan diri. Di sisi lain, kaum Muslim, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil menguasai medan perang. Kemenangan di Qadisiyah tidak hanya merupakan titik balik utama dalam penaklukan wilayah Persia oleh kaum Muslim, tetapi juga menegaskan kekuatan dan ketahanan pasukan Muslim. Dengan kemenangan ini, jalan menuju ekspansi lebih lanjut ke jantung Kekaisaran Persia menjadi terbuka lebar. Di tengah gemuruh pertempuran yang tak kenal ampun, seorang tokoh Muslim bernama Abu Mijan As-Saqafi memainkan peran yang luar biasa. Abu Mijan adalah seorang prajurit pemberani, tetapi ia dikenal memiliki kelemahan, yaitu kecanduannya pada homer atau minuman keras. Karena kebiasaannya yang berulang-ulang ini, ia dijatuhi hukuman diikat di dalam kemah Panglima pasukan Muslim Sa'ad bin Abi Waqqas, selama berlangsungnya pertempuran Qadisiyah. Saat pertempuran mencapai puncaknya, suara dentuman senjata, pekikan perang, dan derap kaki gajah perang Persia terdengar jelas dari dalam kemah tempat Abu Mijan ditahan. Ia menyaksikan dengan getir para sahabatnya bertarung mati-matian melawan pasukan Persia. Hatinya bergejolak, darahnya mendidih, dan semangat jihad membara dalam dirinya. Ia merasa tak tahan hanya menjadi penonton saat saudara-saudaranya sedang berjuang. Abu Mijan pun memohon kepada istri Sa'ad yang berada di dekat kemah untuk melepaskannya sementara waktu. Ia bersumpah akan kembali ke tempatnya diikat setelah pertempuran berakhir, tetapi ia harus ikut serta dalam pertempuran ini. Tersentuh oleh kesungguhan dan tekad Abu Mijan, istri Sa'ad akhirnya melepaskannya. Abu Mijan pun mengambil kuda milik Sa'ad, yaitu kuda yang terkenal tangguh di medan perang, dan menyambar senjata yang ada di dekatnya. Ketika Abu Mijan terjun ke medan tempur, ia bertarung dengan gagah berani, mengacungkan pedangnya dengan penuh semangat. Ia menyerang musuh dengan keberanian yang mengesankan, menghalau gajah-gajah perang Persia, dan menerobos barisan lawan seperti angin badai yang menghantam daun-daun kering. Kecepatannya dalam menyerang dan keberaniannya di medan perang membuat banyak prajurit Muslim lainnya terkesima. Bahkan beberapa dari mereka tidak mengenalinya karena wajahnya tertutup, dan mereka mengira ia adalah seorang prajurit lain yang tidak dikenal namun memiliki keberanian luar biasa. Usai pertempuran yang panjang dan melelahkan itu, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Persia dengan gemilang. Setelah pertempuran berakhir, dengan penuh tanggung jawab, Abu Mijan kembali ke kemah dan mengikat dirinya di tempat semula seolah-olah ia tidak pernah pergi dari sana. Ketika saat kembali dan mendengar tentang prajurit berkuda misterius yang bertempur dengan gagah berani, ia segera mengetahui bahwa itu adalah Abu Mijan. Tersentuh oleh keberanian dan pengorbanannya, Sa'ad memutuskan untuk memaafkan Abu Mijan dan membebaskannya dari hukuman. Sejak saat itu, Abu Mijan dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berani tetapi juga bertanggung jawab dan berjiwa ksatria. Setelah kemenangan besar di Qadisiyah, Sa'ad segera menyampaikan kabar baik ini kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Dalam surat tersebut, Sa'ad menggambarkan dengan rinci jalannya pertempuran. Ia menceritakan betapa dahsyatnya perlawanan pasukan Persia, terutama dengan penggunaan gajah-gajah perang yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Namun, keberanian dan keteguhan hati para prajurit Muslim dalam menghadapi musuh, meskipun jumlah mereka lebih kecil, berhasil mengubah jalannya pertempuran. Sa'ad juga menyebutkan kematian Rustam, panglima pasukan Persia, yang menjadi titik balik besar bagi kemenangan kaum muslimin.
Setelah kematian Rustam, barisan pasukan Persia yang tersisa mulai runtuh dan tercerai-berai. Dalam suratnya, Sa'ad menekankan bahwa kemenangan ini bukan hanya karena kekuatan fisik atau taktik militer semata, tetapi karena iman yang teguh dan doa kepada Allah. Surat ini membawa kegembiraan besar bagi Khalifah Umar dan seluruh penduduk Madinah. Selama ini, mereka dengan cemas menantikan kabar dari medan perang, dan berita kemenangan ini disambut dengan penuh rasa syukur. Umar memuji Sa'ad dan pasukannya atas kemenangan yang telah diraih, tetapi ia juga tidak lupa mengingatkan untuk menjaga kerendahan hati. Umar menekankan bahwa keberhasilan dalam pertempuran tidak boleh membuat mereka lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dan dalam menangani harta rampasan perang yang melimpah. Setelah kemenangan monumental di Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab melihat bahwa saatnya telah tiba untuk memperluas wilayah dan memperkuat dominasi Islam di Irak Selatan. Ia memerintahkan pengiriman pasukan ke Bashrah, yang saat itu masih berada di bawah kendali garnison Persia. Tugas ini dipercayakan kepada Utbah bin Ghazwan, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya dan keteguhan imannya. Sesampainya di Bashrah pada tahun 637 Masehi, Utbah segera mengambil tindakan tegas. Ia memimpin serangan cepat terhadap garnison Persia yang mempertahankan kota tersebut. Pertempuran berlangsung singkat namun sengit, di mana pasukan Muslim menunjukkan keterampilan dan keberanian yang luar biasa. Akhirnya, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Persia, dan Bashrah pun jatuh ke tangan kaum Muslimin. Penaklukan Bashrah oleh Utbah bin Ghazwan tidak hanya penting sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat kekuasaan Islam di Irak Selatan. Kota yang sebelumnya hanya pos kecil di perbatasan, berkembang menjadi pusat militer dan perdagangan yang strategis di bawah pemerintahan Islam. Utbah mendirikan Bashrah sebagai benteng utama yang menopang ekspansi kekuasaan Islam ke wilayah selatan dan timur. Keberadaan Bashrah sebagai basis logistik yang kuat mempermudah penaklukan wilayah-wilayah lebih dalam di Persia, termasuk ibu kota Persia yang disebut Al-Madain atau dengan nama lain Ctesiphon. Tidak lama setelah kemenangan di Qadisiyah, Umar memerintahkan pasukan Muslim untuk segera mengejar sisa-sisa kekuatan Persia sebelum mereka sempat pulih. Salah satu benteng terakhir yang dipertahankan mati-matian oleh Persia adalah Jalula, yang terletak di utara Irak. Benteng ini memiliki pertahanan yang kuat, dengan parit-parit dalam yang mengelilinginya, dan dipenuhi oleh pasukan Persia yang tersisa. Pengepungan Jalula berlangsung selama beberapa bulan. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Kokok bin Amr menunjukkan kesabaran dan kegigihan dalam menghadapi perlawanan Persia. Serangan mendadak yang brilian akhirnya memecah pertahanan Persia, dan pasukan Muslim berhasil menerobos benteng. Kemenangan ini menjadi akhir dari upaya Persia untuk mempertahankan wilayah tersebut, dan membuka jalan menuju penaklukan ibu kota Persia, Al-Madain. Dengan hancurnya pertahanan Persia di berbagai daerah setelah kemenangan besar di Qadisiyah, perhatian kaum muslimin kini tertuju pada ibu kota kekaisaran Persia, Al-Madain. Kota megah yang disebut juga dengan Ctesiphon ini berdiri di tepi sungai Tigris dan menjadi lambang kejayaan dan kekuasaan dinasti Sasanid. Sebagai pusat pemerintahan dan simbol agung bagi Persia, Al-Madain dipenuhi dengan istana megah dan harta berharga, termasuk istana putih yang disebut Takasro, yang menonjol dengan lengkungan besar dan arsitekturnya yang menakjubkan.
Komandan pasukan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, mempersiapkan pasukannya dengan cermat. Ia menyadari bahwa menaklukkan Al-Madain tidak akan mudah karena kota ini dilindungi oleh beberapa benteng pertahanan penting dan pasukan Persia yang tersisa. Saat menyusun strategi untuk secara sistematis melemahkan kekuatan Persia dengan menaklukkan benteng-benteng di sekitar kota sebelum melakukan serangan langsung ke ibu kota. Pertempuran pertama yang menentukan dalam kampanye penaklukan Irak ini adalah di Babilonia, kota kuno yang terkenal dengan sejarahnya yang panjang dan kejayaan masa lalu. Pada tahun 637 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas menerima laporan dari Surah bin Huwayyah bahwa sisa-sisa pasukan Persia berkumpul di sana di bawah pimpinan Al-Fairuzan. Melihat peluang untuk menghancurkan kekuatan musuh sebelum mereka bisa memperkuat pertahanan Al-Madain, Sa'ad segera menggerakkan pasukannya menuju Babilonia. Pertempuran di Babilonia berlangsung sengit. Meskipun pasukan Persia bertahan mati-matian, mereka tidak mampu mengimbangi semangat juang dan keimanan pasukan Muslim. Dalam pertempuran yang menegangkan ini, Sa'ad dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Al-Fairuzan, memecah formasi mereka dan memaksa sebagian besar pasukan Persia untuk melarikan diri ke Al-Madain atau ke Nahawan. Kemenangan di Babilonia menjadi titik balik yang penting, memperkuat keyakinan kaum muslimin bahwa Al-Madain akan segera jatuh ke tangan mereka. Saat memutuskan untuk bermalam di Babilonia, memberikan waktu kepada pasukannya untuk beristirahat dan merencanakan langkah berikutnya. Setelah berhasil merebut Babilonia, langkah selanjutnya adalah menaklukkan wilayah Qudsa atau Kutah. Pasukan Muslim bergerak dengan cepat menuju kota ini, di mana mereka menghadapi pasukan Persia yang berupaya mempertahankan wilayah tersebut dengan segala cara. Pertempuran di Qudsa menjadi terkenal karena aksi duel yang heroik antara para prajurit Muslim dan Persia. Di tengah-tengah pertempuran, Kokok bin Amr, seorang pahlawan yang dikenal karena keberaniannya, maju menantang para komandan Persia untuk bertarung satu lawan satu. Salah satu panglima Persia, terpengaruh oleh semangat dan tantangan Kokok, menerima tantangannya. Pertarungan sengit pun terjadi, menarik perhatian kedua belah pihak yang bertempur. Keahlian dan keberanian Kokok membuatnya berhasil menumbangkan lawannya, yang segera meningkatkan moral dan semangat tempur pasukan Muslim. Setelah kekalahan panglima mereka, pasukan Persia kehilangan semangat bertempur dan akhirnya dihancurkan oleh serangan-serangan yang terkoordinasi dari kaum Muslim. Wilayah Qudsa pun jatuh ke tangan mereka, membuka jalan lebih lebar menuju penaklukan Al-Madain. Kemenangan di Qudsa semakin mengukuhkan posisi kaum Muslim di wilayah tersebut, membuktikan bahwa keberanian dan strategi yang tepat dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Kota Bahurasir terletak di seberang Al-Madain, dipisahkan oleh aliran sungai Tigris yang mengalir deras. Saat menginstruksikan pasukannya untuk menyerang kota ini pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi, menyadari bahwa menaklukkan Bahurasir akan mempermudah penyeberangan mereka menuju Al-Madain. Pertempuran di Bahurasir berlangsung keras, dengan garnisun Persia yang bertahan mati-matian, namun semangat jihad pasukan Muslim tak tertandingi. Setelah bentrokan berdarah, pasukan Persia menyerah, dan Bahurasir jatuh ke tangan kaum Muslim. Penaklukan ini tidak hanya memberikan kontrol strategis atas sungai, tetapi juga memastikan bahwa persiapan serangan langsung ke ibu kota Persia dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Dengan Bahurasir di bawah kendali, kaum Muslim kini dihadapkan pada tantangan terbesar mereka, yaitu menaklukkan Al-Madain.
Namun, penyeberangan sungai Tigris yang banjir menjadi hambatan besar. Saat yang memiliki keimanan kuat, menginspirasi pasukannya untuk menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu. Ia memimpin mereka dengan keyakinan bahwa dengan pertolongan Allah, mereka akan mampu melintasi Tigris meskipun air sedang meluap. Keberanian pasukan Muslim diuji ketika mereka menghadapi hujan panah dari pasukan Persia yang bertahan di seberang. Meskipun dihadang oleh serangan gencar, semangat tempur mereka tetap tak tergoyahkan. Pasukan pelopor yang disebut pasukan Ahwal, menjadi kelompok pertama yang berhasil menyeberangi sungai, terus maju di bawah hujan panah musuh dan mencapai tepi seberang dengan kerugian minimal. Keberhasilan pasukan Ahwal segera diikuti oleh pasukan lainnya, yang dengan cepat melintasi sungai, memperkuat posisi mereka di depan gerbang Al-Madain. Kekhawatiran dan ketakutan mulai merasuki hati pasukan Persia yang menyadari bahwa kaum Muslim telah tiba di ibu kota mereka. Yazdegerd III, Kaisar terakhir Persia, melihat bahwa kekalahan sudah tak terelakkan dan memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan Al-Madain, membawa serta apa yang bisa ia selamatkan. Setelah Al-Madain jatuh ke tangan kaum Muslim pada tahun 637 Masehi, mereka memasuki kota dan menemukan harta yang tak terhitung banyaknya di dalam istana Kisro. Kekayaan yang mereka temukan mencakup emas, perak, permata, dan benda-benda antik berharga yang telah dikumpulkan oleh penguasa Persia selama berabad-abad. Penemuan ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan militer, tetapi juga menandai sebuah transisi kekuasaan dari Persia ke tangan umat Islam. Kaum Muslim menganggap kekayaan tersebut sebagai rampasan perang yang disebut ghanimah dan membaginya sesuai dengan aturan Islam. Dalam proses pembagian ini, para pemimpin militer, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan adil dan transparan. Setiap prajurit mendapatkan bagian sesuai dengan peran mereka dalam pertempuran, sehingga mereka yang menunjukkan keberanian dan kontribusi besar mendapatkan bagian yang lebih besar. Di antara harta rampasan perang, salah satu yang paling berharga dan simbolis adalah mahkota Kisro, simbol keagungan dan kekuasaan kekaisaran Persia. Mahkota ini menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan Persia telah runtuh di hadapan kaum Muslim. Dengan jatuhnya mahkota ke tangan mereka, kaum Muslim merasa bahwa takdir telah membawa mereka untuk mengakhiri masa kejayaan Persia dan membawa cahaya Islam ke tanah ini. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, 1/5 dari harta rampasan perang dan benda-benda bersejarah dari Al-Madain dikirim kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Ketika Umar menerima barang-barang tersebut, termasuk mahkota Kisro, perhiasan emas dan perak, serta artefak berharga lainnya, ia merasakan keagungan kekuasaan duniawi yang kini menjadi milik kaum Muslim. Namun, Umar tidak terlarut dalam kebanggaan atas kemenangan ini. Saat itu, Umar teringat akan tanggung jawab besar yang menyertainya. Ia merasakan beban moral yang harus dipikul, menyadari bahwa kekayaan yang melimpah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk kesenangan pribadi. Ketika Ali bin Abi Thalib bertanya mengapa ia menangis, Umar menjawab dengan penuh keprihatinan bahwa kekayaan yang begitu melimpah dulunya dimiliki oleh orang-orang Persia yang kini telah hancur. Ia khawatir bahwa kaum Muslim juga bisa jatuh ke dalam kecintaan terhadap dunia jika tidak berhati-hati, seperti yang telah terjadi pada bangsa-bangsa sebelum mereka. Dalam percakapan ini, Umar mengingatkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah ujian.
Ia menekankan pentingnya menjaga keteguhan iman di tengah-tengah godaan harta dunia. Kita harus tetap waspada, katanya. Karena kekayaan bisa menjadi sumber kehampaan jiwa jika tidak disertai dengan iman dan rasa syukur. Meski kemenangan demi kemenangan telah diraih, ia senantiasa mengingatkan kaum muslim agar tetap rendah hati dan tidak membiarkan kekayaan menjadi penyebab kehancuran mereka, sebagaimana yang terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya. Umar kemudian memutuskan untuk membagikan sebagian dari rampasan tersebut kepada para pejuang yang terlibat dalam penaklukan, serta menyisihkan sebagian untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang baru ditaklukkan, juga untuk membiayai kampanye-kampanye militer selanjutnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat komunitas muslim, menjaga solidaritas, dan memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan cara ini, Umar tidak hanya mengelola hasil rampasan perang, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan, menegaskan bahwa kekuasaan dan kekayaan harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.